Soal nomor 1. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah kamu kerjakan. Bagaimana kamu mengatasinya? A. Bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu. B. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. C. Membeli buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. D. Mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online dan memakainya untuk menyelesaikan tugas agar hasilnya maksimal. E. Meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Kita lihat jawabannya. Topik kemampuan belajar berkelanjutan, indikator gemar membaca dan terus menimba ilmu, berpikir maju dan punya tekad untuk berkembang dan suka tantangan. Dari persoalan di atas, opsi B yang paling tepat, langsung action, menunjukkan kita orang yang mampu bekerja berkelanjutan. Jadi poin maksimal adalah membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Soal nomor 2. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajaknya main ke tempat-tempat ibadah. D. Jadi wakil orang tuanya buat ngedidik dia tentang keberagaman. E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Kita lihat jawabannya. Topik sosial budaya, indikator penghormatan terhadap budaya dan mengedukasi anak tersebut karena sudah dititipkan orang tuanya kepada Anda dengan mengajarkan keberagaman melalui tindakan sehari-hari, bukan saat jalan-jalan saja. Jadi, opsi yang maksimal adalah E, menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Soal nomor 3. Anda baru saja pulang liburan dari sebuah pulau. Ketika hendak mengambil barang Anda di pengambilan bagasi, ternyata koper Anda yang berisi oleh-oleh buat keluarga Anda tidak ada. Sikap Anda: A. Meminta pertanggungjawaban dari pihak maskapai penerbangan, melapor kepada petugas yang berwenang. C. Menanyakan kenapa barang Anda tidak ada kepada petugas. D. Meminta pihak bandara bertanggung jawab dan mengganti barang Anda. E. Mengurus koper yang hilang dengan membayar asuransi perjalanan. Kita lihat jawabannya. Topik kemampuan mengendalikan diri, indikator agar tetap tenang dan bersikap dewasa jika terjadi masalah dan mengikuti SOP di bandara. Jika ada barang hilang harus melapor ke bagian berwenang yang menangani kehilangan barang. Jadi poin maksimal adalah opsi B, melapor kepada petugas yang berwenang. Soal nomor 4. Anda akan ditugaskan oleh atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk-produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka, ada yang setipe dengan Anda dan ada juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang Anda lakukan? A. Memperagakan produk yang berkualitas di etalase agar banyak yang tertarik. B. Membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyediakan tempat duduk dan lain-lain. C. Selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. D. Membuat konsep stand pameran yang menarik. E. Membuat stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. Kita lihat jawabannya. Topik kreativitas dan inovasi, indikator dengan menciptakan ide yang baru, unik dan menarik sehingga membuat banyak orang penasaran.
Salah satu adalah dengan konsep stand Anda yang akan membuat orang penasaran untuk mengunjungi. Baru opsi yang lain menyusul memberikan pelayanan yang ramah. Jadi yang poin maksimal adalah opsi D, membuat konsep stand pameran yang menarik sehingga membuat banyak pengunjung. Soal nomor 5. Anda merupakan seorang kurir yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi dari barang yang Anda antar tersebut. Tugas Anda hanya mengantarkan ke alamat. Suatu hari Anda dikomplain karena barang yang Anda antar keliru. Bagaimana sikap Anda? A. Mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda hanya kurir yang tugasnya hanya mengantar barang saja. B. Mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian ini tidak terulang. C. Mendengarkan dan minta maaf serta bersedia untuk mengantarkan barang yang tepat secepatnya. D. Mendengarkan saja supaya dia merasa dipahami, setelah itu tidak perlu melakukan apapun. E. Meminta maaf, mendengarkan dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Kita lihat jawabannya. Topik orientasi pada pelayanan, indikator harus cepat tanggap dengan keluhan dan sesegera mungkin mencarikan solusi agar pelanggan merasa dilayani. Opsi E yang paling berorientasi pada pelayanan cepat tanggap saat itu juga, dengan langsung mengkonfirmasi via telepon kepada atasan jika barang keliru, baru menunggu untuk melakukan perintah atasan selanjutnya. Jadi poin maksimal adalah opsi E, minta maaf, mendengarkan dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Soal nomor 6. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Yang Anda lakukan: A. Menahan emosi dan menjawab pertanyaan karena sudah tugas saya melayani. B. Tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. C. Menasehatinya agar tidak boleh berkata kasar. D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. E. Berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya. Kita lihat jawabannya. Topik orientasi pada pelayanan, indikator cepat tanggap terhadap keluhan pelanggan dan mendengarkan keluhannya dengan baik agar pelanggan merasa dihargai karena buruknya pelayanan. Lebih baik minta maaf dan tetap mendengarkan keluhannya, tetap fokus pada kebutuhan dari pelanggan. Jadi opsi yang maksimal adalah D, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Soal nomor 7. Anda merupakan